Halo Genius Pips, welcome to Gizi News Channel. The study will be started at 3, 2, 1. Terdapat dua kata yang berhubungan dengan perdietan, yaitu indeks glikemik. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang pernah mendengar, tetapi ada juga yang belum. Melalui video ini, kita akan membahas seputar indeks glikemik itu seperti apa dan juga peranannya untuk tubuh. Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita mulai bahas seputar respon glikemik. Respon glikemik merupakan sebuah kondisi fisiologi tubuh terhadap glukosa darah saat kita mengonsumsi pangan. Respon tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu respon cepat saat kita mengonsumsi indeks glikemik yang tinggi dan juga respon lambat saat kita mengonsumsi indeks glikemik yang rendah. Lalu, bagaimana cara kita mencari nilai indeks glikemik? Nilai indeks glikemik bisa kita peroleh dari perbandingan luas kurva kenaikan glukosa setelah kita mengonsumsi pangan dan juga menggunakan glukosa sebagai rujukan standar yang dilihat dari kecepatan pencernaan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas seputar perbedaan makanan dengan indeks glikemik rendah dan juga makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Berdasarkan gambar di sebelah kiri, makanan dengan indeks glikemik rendah menunjukkan proses pencernaan yang rendah. Akibatnya, terjadi perlambatan penyerapan glukosa di usus kecil. Selain itu, fluktuasi kadar glukosa relatif kecil yang ditandai kurva melandai. Sedangkan, makanan dengan indeks glikemik tinggi memiliki penyerapan di usus kecil yang bagian atas saja. Makanya, laju pengosongan perut, pencernaan glukosa, serta penyerapan glukosa yang terjadi sangat cepat. Berdasarkan penjelasan gambar di atas, tentunya ada beberapa faktor kenapa indeks glikemik setiap makanan itu berbeda loh Genius Pips. Yang pertama adalah serat. Serat bermanfaat dalam penurunan laju makanan dan juga menghambat enzim pencernaan. Oleh karena itu, semakin tinggi serat, maka indeks glikemik akan semakin rendah. Yang kedua dan ketiga adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa tinggi dan juga amilopektin yang rendah akan memperlambat pencernaan pati, sehingga indeks glikemik akan semakin rendah. Yang keempat adalah pati. Pati dengan daya cerna yang rendah menunjukkan bahwa pati yang dihidrolisis oleh enzim pencernaan itu sedikit. Makanya, kadar glukosa tidak akan meningkat secara drastis. Sebaliknya, pati dengan jumlah yang tinggi memiliki proses pencernaan yang tinggi juga, sehingga makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang tinggi. Yang kelima adalah proses pengolahan. Adanya perbedaan proses pengolahan ini akan mengubah sifat fisiko-kimia sebuah makanan, sehingga nilai indeks glikemik makanan itu akan berubah juga. Yang keenam dan ketujuh adalah lemak dan protein. Lemak yang tinggi akan menyebabkan laju pencernaan makanan menjadi lebih lambat, dan protein yang tinggi akan merangsang sekresi insulin sehingga glukosa dalam darah tetap terkendali. Oleh karena itu, makanan tinggi lemak dan protein tersebut cenderung memiliki indeks glikemik yang rendah. Sekian penjelasan seputar indeks glikemik, semoga teman-teman menjadi lebih paham ya. Dan berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton Genius Pips, semoga bermanfaat ya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya.